Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina bi husni khuluqihi la yudriku darajatas sa'imil qa'im. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tak henti-hentinya. Seraya kita membaca selawat kepada Nabi yang kita sangat cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di mana Allah sendiri yang pertama-tama membaca selawat kepadanya. Dan sering kita dengar ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadah Allah yang memulainya, yaitu membaca selawat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dengan malaikatnya. Baru setelah itu kita dipanggil semuanya untuk membaca selawat kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, selawat ini setiap saat, setiap waktu, mana tempat-tempat suci, bagus sekali kita selalu baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkahnya kembali kepada kita. Lebih banyak yang lari kepada kita berkahnya daripada menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1:10. Kita baca sekali selawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya memberi jawaban dan menjawab selawat untuk kita sebanyak 10 kali selawat. Karena itu ada 2 hal tidak boleh tidak, harus selalu dilakukan. Yang pertama, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekurang-kurangnya alhamdulillah. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa saya sampaikan bahwa ketika ada orang yang baca doa, ya, dia membaca doa lalu tidak membaca selawat kepada Nabi dan memuji-muji dulu kepada Allah, maka doanya tidak bisa diterima.
tidak akan sampai doa itu. Jika kita langsung berdoa, lalu tidak membaca-baca dulu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada diri Nabi Adam alaihi salam, ya, pada diri Nabi Adam, yaitu manusia pertama, pernah minta doa kepada Allah, minta bacaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolong aku untuk membaca satu bacaan. Tuhanku sangat mencintainya, dan itu sudah merampungkan seluruh kebaikan di dalamnya. Lalu dia minta juga, ya Allah, ajari saya juga untuk berusaha. Ada 2. Bahkan dalam riwayat lain ada 3. Yaitu Nabi Adam alaihissalam diajari oleh Allah 2 hal. Apa itu? Yang pertama, wahai Adam, bacalah bacaan ini. Ketika kau membaca bacaan ini, pujian ini, maka kau telah melaksanakan kebaikan dan kumpulannya seluruh kebaikan. Apa itu ya Allah? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ini yang diajarkan. Ketika kau membaca 1 kali Nabi Adam, apalagi 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka kau telah berbuat kebajikan yang sangat banyak. Karena kau telah memuji aku. Dan pujianmu itu saya tahu, bahwa kau memuji kepada saya karena kau tahu bahwa nikmat yang saya berikan kepadamu adalah nikmat-nikmat yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ajari juga saya ya Allah untuk berusaha. Jangan saya jadi penganggur. Jangan saya hanya mau makan tapi tidak berusaha. Alimnis al-kasb. Ya Allah, ajari saya untuk berbuat. Jangan, karena dulu waktu Nabi Adam alaihissalam itu berada di sorga, makanan yang diterima itu langsung. Tidak memasak, tidak bergerak. Nabi Adam alaihissalam hanya munculkan saja di hatinya, saya mau makan begini. Sudah datang makanan itu di hadapannya Nabi Adam alaihissalam. Maka dia diajari oleh Allah, tercakup di dalam 1 ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, ila akhir ayat. Dan diajarilah Nabi Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu sekaligus. Diajari penggunaannya sesuatu itu. Yang mana telah diciptakan Allah untuk kita. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagimu semua yang ada di bumi ini. Miliknya semua manusia. Lalu diajari bagaimana menggunakan ini. Ditumbuhkanlah jati. Terciptalah meja seperti ini. Dijadikanlah pasir dan batu. Maka jadilah dia semen. Jadilah dia rumah batu. Terbangunlah satu rumah. Dan terbangunlah masjid. Karena semua berasal dari ciptaan Allah. Dan diajarinya oleh Allah. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Segala sesuatu itu. Lalu dikasih tahu nama-namanya. Ini namanya Adam, kangkung.
Tidak langsung dimakan. Dimasak dulu. Dipotong-potong baru dimasak. Setelah dimasak, dimakan. Tidak langsung dimakan seperti binatang. Binatang mama biak. Inilah semua di ayat, sepotong ayat ini. Satu kalimat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Dan diajarilah Nabi Adam semua itu, segala sesuatu itu. Nama-namanya ini, namanya ini, pohon jati, ini, dan lain-lain sebagainya. Maka puaslah Nabi Adam alaihissalam waktu itu. Apinya sudah siap. Dan tempat-tempat yang ditempati untuk berbuat sesuatu itu dihadirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini ketika ada orang hanya selawat saja melakukan, akan diberi cahaya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Orang yang banyak selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Satu kali lagi, banyak selawatnya dengan ikhlas, tidak ada yang dipikirkan lain kecuali karena cinta kepada Nabi dan melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Nabi. Di hari kemudian nanti dia lewati jembatan Siratal Mustaqim, di atasnya neraka Jahanam bagaikan kilat melewati jalan itu atau jembatan itu di hari kemudian. Dan ketika kita membaca selawat ada ampunan dosa. Ketika kita membaca selawat dan memperbanyak selawat, pemurah rezeki, penambah umur, dalam artian berkah umurnya seseorang ketika memperbanyak selawat kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah. Kemudian saya sempatkan untuk membaca tadi hadis. Innal mu'mina bihusni hulukihi la yudriku darajatas sa'imul qa'im. Sesungguhnya orang beriman itu bihusni hulukihi, karena akhlaknya yang mulia, maka dia diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala sama derajatnya orang yang salat terus-menerus tiap malam dan puasa terus-menerus di siang hari. Ada dua. Artinya derajatnya ini diangkat oleh Allah karena apa? Akhlak. Jadi memang akhlak itu sekarang harus bagus. Oleh karena itu ada juga akhlak lahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita menghadap kepada Allah? Kalau lahirianya segala kebaikan yang dilakukan harus kita menghadap kiblat. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus suci. Sebaiknya bukan hanya salat saja yang kita mau lakukan lalu kita ambil air wudu. Sebaiknya segala sesuatu yang mau dilakukan yang namanya amalan-amalan baik atau wirid-wirid yang baik, zikir-zikir yang baik, kita harus awali dengan mengambil air wudu. Mengambil air wudu. Karena siapa yang rajin, yang tidak mau yang tidak berpisah dengan air wudu, dan ini yang dikatakan orang Bugis dulu, ya bahasa Bugisnya, jenet terluka, sembaja tepetu. Jadi wudunya tidak pernah rusak dan sembahyangnya juga tidak pernah berhenti.
Bagaimana itu? Artinya dibiasakan mengambil air wudhu. Jangan mau berpisah dengan air wudhu, terutama anak-anak penghafal Quran. Orang yang menghafal Quran ya selalu harus ada Quran di kantongnya. Ada Quran di tangannya, di tangan kanannya. Selalu dia bersama dengan Al-Quran. Al-Quranu Rafiki. Tidak boleh berpisah dengan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu menyentuh Quran itu ibadah. Memandang-mandang Quran itu ibadah. Memandang-mandang ulama itu ibadah. Memandang-mandang Ka'bah itu ibadah. An-nadaru ilal mushafi ibadah. Wan-nadaru ilal Ka'bati ibadah. Wan-nadaru ilal ulama'i ibadah. Quran kan dibuka-buka saja kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau dibaca. Karena kalau kita mengaji, kita mau panggil Tuhan. Apa namanya? Kita dipanggil oleh Allah. Maaf. Kita yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita baca Quran. Jadi ketika ada orang sedikit-sedikit mengaji, sedikit-sedikit membuka Qurannya. Ya. Itu tanda bahwa dia itu selalu ingin berhubungan dan berdialog dengan Tuhannya. Kalau mau berdialog siang dan malam dengan Tuhan harus selalu mengaji. Kalau kita mengaji baru dibuka Quran itu Tuhan panggil kita. Sini, baca. Karena ayat ini semuanya adalah firman-Nya Allah. Bukan firman hamba. Firman-Nya Allah. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita salat, kita yang panggil Tuhan. Allahu Akbar. Kita panggil Tuhan untuk berdialog. Jadi dua hal ini hubungan kita kepada Allah. Nah, bagaimana akhlak kita berhubungan dengan Allah? Pakaian harus bersih. Jangan pakaian itu sudah 3 hari kita pakai terus menerus lalu tidak diganti dipakai salat. Siapa tahu sudah ada air kencingnya di celana dalam. Karena biasa terjadi. Ada orang bersih di bagian luar. Kelihatannya bagus sekali pakaiannya bersih. Sekalinya diperiksa bagian dalam. Berbau kencing. Masengi. Ya. Ataukah pinggir celananya. Ya. Pinggir celananya karena suka kencing berdiri. Percikan-percikan itu kita tidak tahu. Siapa tahu sampai di pinggiran celana kita. Apa yang terjadi? Terjadi kekecewaan di hari kemudian. Ya Allah, saya rajin sekali salat. Kenapa tidak ada pahala salatku? Bagaimana bisa diterima salatnya? Akhlaknya kurang baik. Kotor pakaiannya dipakai salat. Bajunya sudah berbau keringat. Baju dalamnya sudah berbau keringat. Celana dalamnya sudah berbau keringat. Pinggir celananya di bagian bawah selalu dikena percikan-percikan air kencing ketika dia masuk di WC. Lalu dipakai salat. Allahu Akbar berjamaah rajin terus. Sekalinya di hari kemudian dia periksa surah amalnya. Kenapa tidak ada pahalanya ini? Karena apa? Akhlak kita menghadap kepada Allah. Ya lahiriahnya ini. Mana di bagian dalam. Karena itu akhlak kepada Allah. Itu lahir batin. Karena itu doanya air wudu. Ya, doanya air wudu ya. Kalau kita selesai ambil air wudu. Coba anak santri. Apa doanya air wudu? Kalau kita selesai ambil air wudu. Baca aku dengar ke. Apa artinya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatakhirin. Apa artinya? Apa artinya? Nggak sekadar dibaca, tidak tahu artinya.
Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah saya ini hambamu yang pintar bertaubat. Waja'alni minal mutatakhirin, dan jadikanlah kami hambamu yang selalu dalam keadaan bersih. Tobat. Tobat itu hati. Batin. Jangan-jangan lidahnya tobat. Tawabina, Allahumma ja'alni minat tawabina. Tidak ada batinnya. Tidak ada isinya. Jadi dua yang diminta, bersih hati, bersih lahiriah. Bersih pakaian, bersih di dalam. Kalau yang di luar ini urusannya fikih, pakaian urusannya fikih. Sedangkan hati urusannya ilmu tasawuf. Urusannya ilmu tasawuf. Kita diajari bagaimana bersih, suci. Nah itu yang dua. Harus dimiliki seorang hamba. Bagus fikihnya. Jangan bagus fikihnya, lalu tasawufnya tidak bagus. Kenapa? Kurang suci hatinya. Nah sekurang-kurangnya kita hilangkan sifat yang ada di dalam diri kita ini, di dalam hati kita, yang harus dibuang jauh-jauh. Apa? Yang mau dibuang jauh-jauh adalah sifat sombong, dengki, rakus, dan panjang angan-angan. Inilah yang harus dibuang jauh-jauh. Kita berusaha membuangnya itu. Ya, kita harus berusaha membuang itu. Nah ini akhlak kita kepada Allah, lahir batin. Kita ucapkan la ilaha illallah. Tetapi pikiran lain. Ya. Bacaannya siang dan malam. Kedengarannya la ilaha illallah. Tapi lain di pikirannya yang muncul. Bukan Allah yang dipikirkan. Tetapi ada yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah. Yang lebih baik daripada Allah. Yang ilahun. Yang berhak disembah. La ilaha illallah. Karena ini kalimat la ilaha illallah semua orang bisa ucapkan. Wih ringan lidahnya orang mengucapkan itu la ilaha illallah. Ya. Biar orang di luar Islam bisa tuanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi itu apakah cocok lahir batin itu? Lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Apakah hati kita ikut mengucapkan itu? Apakah hati kita ikut untuk menyembah betul-betul hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, yang diharapkan akhlak yang sangat mulia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketulusan hati. Kalau bahasa sehari-hari kita itu niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Ya. Niat yang ikhlas. Jadi ini yang harus diperbaiki. Ketulusan hati. Ini yang pertama. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati kita? Cara berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengikuti kalimat ini? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rela Tuhanku, hanya Allah. Justru itu ada hadis, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Kenali Allah dengan sebenarnya. Supaya kita tambah cinta kepada Allah. Sesuatu yang dicintai itu selalu dicari. Selalu ingin kita bertemu. Sama dengan Tuhan.
Ketika ada orang yang suci hatinya menghadap kepada Tuhannya, maka orang ini selalu ingin bertemu dengan Tuhannya. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan ridhanya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena yang kita cari hanya satu, kasih sayangnya Allah. Kita salat karena kita mencari kasih sayangnya Allah. Kita puasa karena mencari kasih sayangnya Allah. Ya. Semuanya kasih sayangnya Allah. Kita keluarkan zakat hanya semata-mata mencari kasih sayangnya Allah. Disebut-sebut ya lewat televisi, lewat radio dan lain-lain sebagainya, tidak disebut sama dengan karena kita memang reda, kita ikhlas, tulus hati kita untuk memberi, untuk menyumbangkan sebahagian harta kita, dan tidak perlu diumumkan, tidak perlu diketahui orang, supaya tambah murni, tambah mantap ibadah yang kita lakukan. Tidak perlu disaksikan orang. Karena yang kita cari adalah kasih sayangnya Allah. Justru kesaksiannya Allah itu yang kita harapkan. Yang menjadi saksi dalam ibadah kita hanya kita berharap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak mampu melihatnya dengan mata kepala. Tuh, tulus hati kita itu kepada Allah semata-mata. Jadi yang pertama, akhlak kita itu selalu tulus, ikhlas, niat kita. Tidak ada goresan-goresan, tidak ada campur baur dengan sesuatu yang dipikirkan itu. Justru itu bagus sekali itu. Orang-orang yang tarekat dulu ada ucapannya itu bagus sekali. Selalu diucapkan ketika kita mau salat, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Kalau Imamul Ghazali bukan itu. Imamul Ghazali ajarannya itu baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas. Ketika mau salat, Imamul Ghazali itu ajarkan kita lewat kitabnya itu, ketika mau takbiratul ihram sudah berniat sebelum berniat bacalah qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Itu yang diajarkan Hujjatul Islam ini supaya kita jauh dari gangguan dan pikiran serta bayangan-bayangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dibayangkan pada waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kata kuncinya apa? Ketulusan hati kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ila akhir ayat. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada sesama. Hati ini lahir batin juga. Bagaimana akhlak kita kepada sesama kita? Jadi tadi hablum minallah. Kemudian yang kedua ini hablum minan nas. Bagaimana akhlak kita? Akhlak yang kedua yang mau diperbaiki supaya kita bisa mengalahkan orang yang salat terus-menerus, puasa terus-menerus, hati kita terhadap sesama manusia. Akhlak hati kita. Ada dalam satu kisah pendek. Kisah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 3 hari, setiap hari masuk di masjid selalu mengatakan
al-ana yatlu'u rajulun al-ana ahlul jannah. Apa kata Rasulullah? Setiap masuk di masjid Rasulullah dia mengatakan akan muncul seorang laki-laki ahli sorga. 3 hari itu Nabi masuk masjid. Yatlu'u alaikum la'ana min rajulun min ahlil jannah. 3 hari dia ucapkan Nabi itu. Akan datang seorang laki-laki yang ahli sorga. Ketiga harinya 2 sahabat bertanya dalam hatinya. Abdullah bin Abbas dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah anak angkatnya Nabi. Abdullah bin Abbas, ya, sepupunya Nabi. Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa bukan kita ini? Sahabat yang besar-besar itu mengatakan kenapa bukan kita yang ditentukan Nabi sebagai ahli surga? Yang mana orang itu? Setelah hari terakhir masuk lagi orang itu, Nabi memberi penjelasan. Orang itu modelnya dia sendiri yang bawa sandalnya. Dan baru saja orang itu selesai mengambil air wudhu. Air wudhunya masih basah di bagian wajah dan tangannya, kaki. Masuk ke masjid. Maka kedua sahabat ini mendatangi. Datang di dekatnya. Wahai saudara, kitalah kira-kira yang ditentukan Nabi sebagai ahli surga. Mungkin kita yang ditentukan Nabi sebagai ahli surga. Karena kita baru ambil air wudhu, kita sendiri yang bawa sandal tak masuk di masjid. Katanya, mungkin. Dia juga tidak tahu dirinya. Orang ini dia tidak tahu dirinya. Lalu apa dia bilang? Abdullah bin Abbas mengatakan, bolehkah saya belajar kepada anda? Amalan apa yang kau lakukan? Sehingga kau ditentukan Nabi sebagai ahli surga. Apa dia bilang orang ini? Ma huwa illa ma ra'aitah. Apa yang kau lihat itulah. Tidak ada kelebihan saya dibanding kalian, sama aja ki. Kalau bahasa kita ya. Ma huwa illa ma ra'aitah. Apa yang kau lihat itulah saya. Tidak ada kelebihan saya. Biasa-biasa. Biasa. Oh iya, betul. Tapi pasti ada kelebihan anda. Yang saya harus pelajari kepada anda. Bolehkah saya bermalam di rumahmu 3 hari 3 malam. Untuk belajar. Apa dia bilang? Boleh. Datanglah kedua sahabat itu bermalam di rumahnya. 3 hari 3 malam. Hari pertama, malam pertama diperiksa. Apa kelebihannya orang ini? Dikiranya kalau malam bangun salat tengah malam terus menerus. Ternyata tidak. Apa kerjanya orang ini? Ngorok. Sama-sama dengan keluarganya, anak-anaknya. Ngorok saja. Palingan kalau Allahu Akbar, Astagfirullah. Kalau terbuka matanya. Perhatikan, bangun salat tengah malam atau tidak? Ternyata tidak. Sudah ngorok, bangun, ucapkan, terbuka matanya. Allahu Akbar, Astagfirullah, Astagfirullah. Langsung, masuk subuh. Baru bangun salat subuh. Apa sih kelebihannya orang ini? Siang diperhatikan. Pagi-pagi jam 7 pagi sudah pergi di pekerjaannya. Menjelang makan dan menjelang salat duhur pulang dari pekerjaannya. Biasa saja. Orang ini apa ini kelebihannya? 3 hari dipelajari, 3 malam. Terus menerus oleh 2 sahabat. Anas bin Malik dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia bilang tidak ada kelebihannya ini orang. Ada apa?
Terpaksa dia minta. Datang hari ketiga, terakhir. Ya, terakhir sudah mau pamit. Apa dia bilang? Wahai saudaraku, apa kelebihanmu itu? Jawabannya satu. Ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada lain kecuali apa yang kau lihat itulah saya. Apa kelebihanmu itu kalau begitu pamit deh. Permisi kalau begitu. Dia angkat kaki berdiri dua orang ini. Anas bin Malik dengan Abdullah bin Abbas angkat kaki membelakangi. Dia bilang, sini ke sini, sini. Sini Abdullah, sini Anas, sini kau ajari. Mungkin ini penyebabnya ini. Apa penyebab? Sehingga kau ditentukan oleh Nabi sebagai orang ahli surga. Apa dia bilang? Yang saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah palsu di hadapan kaum muslimin. Selama saya Islam betul. Di mana Islam? Islam tule. Islam yang sebenarnya, Islam yang melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya sebagai orang Islam. Saya tidak pernah palsu. Di KTP ku tertulis Islam, lalu saya tidak pernah salat. Tidak pernah. Kan ada orang begitu, Pak. Di KTP-nya Islam. Tapi dicari di Masjid Al-Markas salat berjamaah tidak ada. Dicari di rumahnya tidak ada. Dicari Masjid Raya tidak ada. Dicari di masjid lain tidak ada. Di mana salat ini? Sekalinya diperhatikan, kau tidak pernah salat. Palsu. Tidak palsu. Saya tidak pernah palsu di hadapan saudara-saudara saya. Yang kedua, saya tidak pernah iri terhadap nikmat yang diberikan kepada saudara saya. Ya. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada saudara saya tidak pernah saya muncul sifat iri di dalam jiwaku. Iri hati. Dengki. Tidak pernah. Inilah ya pesanannya Kajolalido dari Bone, nenek penasehatnya raja di Bone. Bila sidni manide ulem malairi lalena atinna ogi mangkasa. Agar kajau. Dia bilang agar kajau. Asal iri hati. Jadi itu iri hati susah hilang. Ya. Iri hati susah hilang. Karena yang dijangkiti iri hati itu dua. Maaf, saya minta maaf. Dua biasa dijangkiti iri hati itu. Dua golongan. Golongan pertama orang kaya. Maaf, yang kaya. Kemudian golongan kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Coba kalau kita kembali ke sejarah. Sejarah Wali Songo. Siti Jener dipancung lehernya. Al-Halaj dipancung lehernya. Karena terlalu tinggi ilmunya. Maka dicincang-cincang. Akhirnya meninggal. Sama dengan Hamsa Pansuri. Sama dengan Siti Jener. Meninggal karena dipancung lehernya. Itu terjadi karena apa? Iri hati. Tapi mudah-mudahan orang yang pintar hari ini tidak ada yang muncul iri hati dalam jiwanya. Amin. Kemudian orang kaya juga hari ini mudah-mudahan tidak ada yang muncul di hatinya sifat iri hati. Tidak bisa disaingi, tidak mau disaingi dan lain-lain sebagainya. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iri hati. Saya tidak pernah iri kepada saudara saya, nikmat yang diberikan, saya tetap mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di riwayat lain, ada sambungannya ini hadis, bahwa orang ini ditentukan oleh Nabi sebagai ahli surga. Kebetulan ukuran rumahnya dan tanahnya itu sebanyak 8 meter. 8 meter kali 15 meter. Ya, lebarnya 8 meter, panjangnya rumahnya 15 meter. Tanahnya
tanahnya, maaf, bukan rumahnya. Tetapi di sampingnya itu tetangganya setiap pagi nak kasih pindah atas 10 senti. Sampai-sampai rumahnya orang ini tadi yang ditentukan masuk surga oleh Nabi tinggal 4 meter. Rumahnya tinggal 4 meter. Dan setiap pagi dia berdoa, mudah-mudahan tetangga aku nak kasih pindah lagi batas rumahnya. Tiap pagi nak kasih pindah 10 senti, 10 senti, 10 senti. Akhirnya dia ambil tanahnya 4 meter. Tinggal 4 meter dia miliki. Ditanya, apakah kau marah? Katanya senyum simpul saya. Ketawa saya, kira-kira ada yang mampu melakukan ini. Karena ada hadis. Man dalam akida shirbrim minal ardi. Tuikahu yaumal qiyamati bisab'iti bekatim minal ardi. Siapa yang mengambil tanahnya orang sejengkal, maka di hari kemudian nanti akan disuruh memikulnya tanah itu 7 lapis ke bawah. Tebalnya tanah ini antara tanah pertama dengan tanah kedua ke bawah perjalanan 500 tahun perjalanan. Sama antara langit dan bumi ini, antara langit dan bumi ini perjalanan 500 tahun lamanya baru kita tiba. Begitu tebalnya tanah yang ada di bawah kita. Perjalanan 500 tahun baru kita tembus 1 lapis tanah. Inilah yang akan dipikul di hari kemudian. Waliyazubillah. Wa hawla wa la quwata illa billah. 10 liter saja tanah kalau dibawa terus siang dan malam 24 jam kira-kira tidak capek. Bagaimana kalau kita ditindis, dijepit oleh tanah? Nah ini yang banyak terjadi. Banyak masyarakat kita yang berani mengambil tanahnya orang biar sedikit. Ya, banyak. Nah ini biasa tidak disadari. Karena banyak sekarang itu ya kebiasaan masyarakat itu tidak disadari bahwa sesungguhnya sangat berbahaya untuk hidup kita dan untuk akhirat kita. Karena ini terjadi di dunia, terjadi di akhirat. Siksaannya itu. Biasa rumah yang memang ada lebih-lebihnya tanahnya orang di situ biasa tidak bisa terbangun. Terbangun lagi kurang rezeki rumah itu. Kenapa? Karena rumah ini tidak halal. Nah ini semua berhubungan dengan akhlak tetangga. Akhlak tetangga. Justru itu kalau rumah, antara rumah ya, batas-batas rumah ini. Justru Nabi mengatakan, ya, hampir saja tetangga itu menjadi pewaris bagi kita. Jadi seharusnya kalau mau dijual itu tanah harus ditanya di bagian belakang kita, bagian kanan kita, bagian kiri kita, bagian muka kita harus ditanya itu tetangga tak. Mau beli tanahku. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Siapa tahu ada tanahnya orang yang masuk ini. Di samping kanan kita, di samping kiri kita, di belakang kita, di muka kita. Dia berhak menerimanya. Saya kira sudah cukup ini. Sudah masuk waktu saya dengar. Jadi saya kira mari kita memperbaiki akhlak. Karena akhlak yang mulia itu yang terpuji bisa mengalahkan orang yang beribadah terus-menerus dan salat terus-menerus, puasa terus-menerus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak mau habis nih.